Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Hendriansyah Putra, NIM S141900096. Perkenalkan, saya Sopana Aryana, NIM S141900038. Perkenalkan, nama saya Lulu Mera dengan NIM S141900072. Perkenalkan, saya Restu Aji Pangestu, NIM S141900062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai studi kasus materi bab 6, yaitu struktur dan desain organisasi pada UD Cahaya Abadi Indah atau UD CAI. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan pengertian struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi merupakan pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Sedangkan desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kurang lebih struktur adalah hasil proses dari desain organisasi tersebut. Struktur organisasi dan desain organisasi melibatkan keputusan terhadap 6 unsur kunci, yaitu yang pertama ada spesialisasi kerja, yang kedua departementalisasi, yang ketiga rantai komando, yang keempat rentang kendali, yang kelima sentralisasi atau desentralisasi, dan yang keenam formalisasi. UD Cahaya Abadi Indah merupakan perusahaan yang bergerak di industri plastik, juga memerlukan struktur organisasi yang tepat untuk mampu bersaing dengan industri plastik lainnya, serta mempertahankan kualitas produksi dari perusahaan tersebut agar dapat bertahan dari munculnya pesaing-pesaing baru di sektor industri plastik. Jadi saya akan menjelaskan spesialisasi kerja yang terdapat di 6 unsur tersebut. Spesialisasi kerja merupakan tingkat di mana tugas-tugas organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang terpisah, yang setiap tahapnya diselesaikan oleh individu yang berbeda. UD Cahaya Abadi Indah telah melakukan pembagian kerja pada unit kerja di dalam organisasinya berdasarkan jabatan dan job desk masing-masing, sehingga karyawan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab karyawan UD Cahaya Abadi Indah sesuai yang sudah diterapkan. Selanjutnya adalah departementalisasi. Departementalisasi memiliki fungsi untuk mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kinerja fungsi, produk, geografis, proses ataupun pelanggan. Suatu organisasi yang ada di UD Cahaya Abadi Indah menggunakan departementalisasi berdasarkan kerja fungsi atau fungsional, mengalir dari direktur yang membawahi beberapa bagian meliputi keuangan, personalia, pemeliharaan mesin, produksi, dan pemasaran. Untuk bagian keuangan, membawahi pembukuan dan penagihan. Kemudian untuk bagian produksi terdiri atas beberapa unit kerja, yaitu penggilingan, pemrosesan, dan penggulungan. Selanjutnya, pada bagian pemasaran, membawahi sales. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa struktur organisasi di UD Cahaya Abadi Indah menggunakan struktur organisasi vertikal. Lalu yang ketiga, yaitu rantai komando. Garis otoritas atau kewenangan yang kontinu dari tingkat paling atas hingga paling bawah dalam organisasi dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Nah, pendekatan rantai komando yang digunakan pada UD Cahaya Abadi Indah adalah rantai komando berdasarkan tim, di mana setiap unit staf bertugas untuk melaksanakan tugas sesuai job desk dan melakukan koordinasi kepada manajernya dan menjalankan tugas dan kewajibannya. Proses koordinasi dimulai dari direktur, kemudian kepada para manajer, yang selanjutnya diteruskan kepada staf dan karyawan. Lalu yang keempat, ada rentang kendali. Jadi rentang kendali itu jumlah karyawan yang dapat secara efektif dan efisien disupervisi oleh manajer. Dalam UD Cahaya Abadi Indah terdapat 5 manajer yang dikepalai oleh seorang direktur. Manajer tersebut kemudian membawahkan karyawan lainnya. Rentang kendali dioperasikan dengan baik, ditunjukkan dengan adanya pengawasan dari direktur kepada kinerja setiap manajer dalam perusahaan. Selanjutnya,
Manajer juga bertugas untuk melakukan pengawasan dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan bawahannya. Saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari unsur tadi. Yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Nah, kalau di UD-CAI mendelegasikan wewenangnya itu dengan cara sentralisasi, di mana tingkat pembuatan keputusannya itu dikonsentrasikan pada titik tunggal organisasi, yaitu pada level teratasnya. Cara ini terbukti terlaksana dengan baik karena direktur melaksanakan koordinasi yang baik dengan manajernya, kemudian manajer juga berhasil melakukan koordinasi yang baik pada karyawan bawahnya. Kemudian lanjutannya adalah formalisasi. Nah, formalisasi ini tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu dengan aturan dan prosedur. Di UD-CAI ini formalisasinya telah sangat baik ya, karena punya bukti tertulis mengenai struktur organisasi, termasuk tugas dan tanggung jawabnya. Nah, manajer juga telah berhasil gitu membantu melaksanakan formalisasi struktur organisasi ini secara lisan kepada para karyawan berdasarkan arahan dari direkturnya. Kemudian lanjut ke desain organisasi umum UD-CAI, itu termasuk ke struktur fungsional, di mana pembagian departementalisasinya itu berdasarkan fungsi yang ada 5 tadi, keuangan, personalia, pemeliharaan mesin, produksi, dan pemasaran. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk desain organisasinya itu mekanistik, di mana formalisasi dan sentralisasinya tinggi, tapi pelatihan kerja dan pengembangan karyawannya itu sedikit dan dianggap tidak terlalu penting. Nah, komunikasi di sini tuh bersifat vertikal dan tertulis. UD-CAI itu berdasarkan proses pembentukannya terbentuk secara sadar dan termasuk organisasi informal. Berdasarkan kaitannya dengan pemerintah, itu masuk organisasi tidak resmi atau tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Dan berdasarkan skalanya, dia itu sedang dan termasuk organisasi bisnis berdasarkan tujuannya. Karena dia tujuannya itu komersil dan semua tindakannya itu bermotif laba. Kemudian berdasarkan bagian organisasinya, UD-CAI termasuk segitiga vertikal karena dapat dilihat ini semakin ke atas, jabatan itu semakin tinggi. Jadi manajemen puncaknya itu ada di paling atas segitiganya, seperti itu. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai alternatif desain organisasi yang perlu dipraktikkan oleh UD Cahaya Abadi Indah atau UD-CAI. Nah, yang pertama itu ada menjaga kualitas dan pelayanan terbaik. Maksudnya gimana? Jadi perusahaan itu terus menjaga kualitas dan pelayanan terbaiknya dibandingkan para pesaing-pesaingnya dengan cara mengembangkan kualitas sumber daya manusia sebagai penopang utama jalannya roda usaha, agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan layanan terbaik untuk memberi kepuasan para pelanggannya. Nah, yang kedua itu ada menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Maksudnya tuh jadi harus tetap dijaga hubungan baik dengan pelanggannya sebagai keunggulan yang kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Nah, yang ketiga ini ada mengembangkan metode dan dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan. Maksudnya gimana? Jadi perusahaan itu dapat melakukan salah satu metode-metodenya. Nah, berikut saya akan menyebutkan beberapa metode dalam pelatihan dan pengembangan itu. Ya, pertama itu ada on the job training. Nah, maksudnya on the job training ini di mana seorang karyawan yang sudah berpengalaman diminta membawa seorang karyawan yang baru dan ditunjukkan bagaimana cara kerja-kerjanya gitu, terus tugas-tugas dalam pekerjaannya. Nah, yang kedua itu ada bimbingan atau mentoring. Nah, mentoring ini di mana seorang karyawan yang lebih berpengalaman dipasangkan dengan seorang karyawan pendatang baru. Jadi, seorang karyawan yang berpengalaman ini, atau misalkan seorang yang pekerja yang kurang berpengalaman, menyediakan bimbingan atau dukungan serta kesempatan belajar bagi karyawan pendatang baru. Nah, yang ketiga itu ada pelatihan orientasi. Pelatihan orientasi ini di mana karyawan baru diperkenalkan dengan budaya-budaya atau standar-standar dan tujuan-tujuan organisasi yang ada di perusahaan tersebut gitu.
Nah, yang keempat itu ada pelatihan di ruang kelas. Maksudnya tuh pelatihan di ruang kelas ini seperti meliputi kuliah-kuliah, pemutaran film-film, teknik-teknik audiovisual, serta ini simulasi dalam konteks operasional UD-CAI. Nah, yang kelima itu ada pelatihan pengarahan diri. Maksudnya itu pelatihan pengarahan diri melibatkan penggunaan buku-buku atau manual-manual atau juga misalkan komputer untuk menyediakan materi subjek dalam urutan yang terorganisasi dengan baik dan logis gitu. Nah, untuk yang terakhir, pelatihan berbasis komputer. Maksudnya gimana? Pelatihan berbasis komputer ini meliputi instruksi yang dibantu oleh komputer, seperti kayak pelatihan berbasis web atau pelatihan jarak jauh. Nah, cukup segitu penjelasan mengenai alternatif desain organisasi yang perlu diperhatikan oleh UD Cahaya UD Cahaya Abadi Indah atau UD CHI. Oke, mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.